Hai sahabat kedaulatan rakyat, kalian sibuk pada saat-saat sekarang ini. Nah, tentu sudah tahu kan kalau kedaulatan rakyat, koran yang sekarang ini menjadi koran tertua di Indonesia yang terus terbit. Banyak perjalanan yang dibuat oleh kedaulatan rakyat, sehingga itulah yang kemudian menjadikan kedaulatan rakyat tetap eksis sekarang ini sampai kemudian usia ke-80 tahun, tepat 27 September tahun ini. Nah, kita tahu podcast kedaulatan rakyat ini sudah beberapa saat terus selalu membahas apa saja, mulai dari isu-isu yang sedang aktual sampai sepak bola, olahraga yang lain, dan kemudian kesehatan dan juga isu-isu sosial yang menarik. Nah, kali ini kita akan bahas kedaulatan rakyat usia 80 tahun, apa aja sih acaranya? Apa yang akan kita lakukan di mendatang supaya kalian juga terlibat nanti. Nah, telah hadir di studio Bapak Yuke Indra Lesmana. Beliau adalah Direktur Litbangwas sekaligus Direktur Bisnis di Kedaulatan Rakyat. Nah, sebelum Anda mengikuti, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga ikuti, follow di media sosial Kedaulatan Rakyat. Tentu akan sangat menarik. Nah, selamat siang Pak Yuka. Selamat siang Pak Otto. Selamat siang sahabat Kedaulatan Rakyat dimanapun berada. Nah, kita tahu kalau kita lihat itu Kedaulatan Rakyat menjadi koran tertua di Indonesia. Nah, 27 September mendatang adalah usia genap ke-80 tahun. Menurut Pak Yuke, apa saja yang KR itu bisa menjadi koran yang tua dan eksis sampai sekarang? Ya, Pak Otto dan rekan-rekan sahabat Kedaulatan Rakyat, jadi KR ini tadi betul sampai oleh Pak Otto adalah koran tertua yang masih terbitnya. Jadi banyak koran tua di Indonesia ini. Tapi ya karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan kebiasaan dari masyarakat yang berubah dalam mencari berita, itu banyak yang sudah kemudian beralih rupa dari koran cetak kemudian menjadi hanya online. Tetapi alhamdulillah bahwa sampai saat ini Kedaulatan Rakyat yang terbit 80 tahun yang lalu itu masih terbit koran cetaknya. Jadi ini sesuatu yang sangat kita syukuri. Nah, ada pertanyaan kemudian karena tentunya untuk bisa terbit sampai saat ini cetaknya masih ada, koran tertua itu tentu ada effort yang lebih gitu kan, agar KR-nya bisa tetap terbit. Nah, kemudian apa itu? Ya ini yang sangat menarik karena ternyata kalau menurut pengamatan kita dan juga berdasarkan masukan dari banyak pihak, dari para tokoh-tokoh masyarakat di Jogja yang peduli dengan KR, Kedaulatan Rakyat atau KR itu masih bisa eksis. Salah satunya adalah karena memang kita ini tidak mudah meninggalkan prinsip-prinsip etika jurnalisme gitu. Jadi cara-cara penulisan, kemudian diksi-diksi yang konstruktif, kemudian yang masih mengedepankan budaya, juga kemudian masih menonjolkan sisi-sisi edukatif gitu. Jadi bukan hanya sekedar tontonan atau bacaan hiburan, tetapi di sini juga ada tuntunan atau edukasi yang memberikan makna kepada masyarakat. Jadi rupanya ini ya yang kemudian menjadi jiwa dalam setiap dinamika jurnalisme di KR, sehingga semakin mendapatkan hati, dicintai oleh masyarakat sampai saat ini. Iya betul, karena memang Kedaulatan Rakyat ini selalu hadir dengan wajah-wajah yang menarik, dengan berita-berita yang sangat menarik, aktual. Nah, lalu kita akan bicara kaitannya dengan acara 80 tahun mendatang. Apa saja Pak Yuke yang akan dilakukan KR mendatang? Ya, jadi pesan dari Bapak Dirut kami dalam rapat direksi yang lalu bahwa kita mencoba untuk mengagendakan beberapa kegiatan
dalam memperingati HUT KR ini tentunya kegiatan-kegiatan yang di situ bisa menggambarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh KR dan tetap akan dipertahankan sampai ke depan itu. Jadi intinya kan KR itu kan mempunyai tagline Migunani Tumrap Lian, atau bisa memberikan arti bagi sesama dan lingkungan. Nah, kegiatan-kegiatan itu nanti yang pertama itu ada kegiatan dalam rangka untuk ikut turut serta mengolahraga masyarakat agar masyarakat sehat, bukan hanya batiniahnya saja, tapi juga sehat ragawinya, sehat raganya. Itu maka kita menyelenggarakan kegiatan yang sebenarnya juga cukup viral di kota Jogja ini, yaitu maraton. Itu ada KR-an maraton yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 28 September. Itu ada dua nomor, jadi 5 kilo dan 10 kilo. Tentunya untuk rute itu tetap start itu nanti dari KR Mangkubumi, dan kemudian nanti disesuaikan dengan jarak 5 kilo dan 10 kilo, tetapi melewati perkotaan yang nanti juga akan dicarikan rute-rute yang di situ banyak peninggalan-peninggalan sejarah cagar budaya. Dan insya Allah dalam KR ini nanti kita targetkan ada 3.200 peserta, baik yang 5.000 maupun yang 10.000. Dan kita juga saat ini sedang berkomunikasi, dan insya Allah kita memohonkan agar nanti pengibar bendera start itu kita mohonkan dari Ngasodalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kemudian setelah itu ada kegiatan yang kedua, yaitu penyelenggaraan wayang kulit. Jadi kalau biasanya itu wayang kulit kita cuma satu kali di gedung atau di kantor KR yang di Kalitirto, kilometer 11 Jalan Adi Sucipto. Tetapi di tahun ini kita rencanakan 80 titik Pak Okto ya, dan para sahabat ya, kita akan upayakan ya, walaupun mungkin ini berat gitu, kita akan upayakan bisa 80 titik. Dan ini nanti tentunya akan berkolaborasi dengan banyak pihak. Jadi kenapa wayang? Karena ya salah satu bentuk kegiatan budaya di masyarakat yang tidak mengenal usia, digemari oleh tua, muda, kemudian juga tidak mengenal strata ya, baik itu pejabat, baik itu masyarakat golongan, maksudnya masyarakat grassroots. Itu wayang ini adalah budaya yang sangat populer sekali khususnya di Jogja. Dan di wayang ini bukan hanya hiburan saja yang tadi sampaikan di depan, tapi juga banyak tuntunan agar kemudian bagaimana masyarakat itu tetap bisa memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan. Nah, wayang ini tadi 80 titik ini tentunya tidak mungkin KR menjalankan sendiri, kita bekerjasama merangkul banyak pihak, dan juga penyelenggaraannya itu tidak dalam satu waktu Pak Okto, tapi penyelenggaraannya akan dibagi mulai bulan Juli. Insya Allah mulai bulan Juli, nanti puncaknya itu tanggal 26 malam. Nanti masih kita cari. Kalau tidak tanggal 26 malam, tanggal 27 malam itu puncaknya. Itu nanti di KR Kalitirto Jalan Adi Sucipto kilometer 11, dan mungkin nanti sepanjang tahun ini sampai Desember, jadi totalnya 80 titik. Nah, kita sudah menghubungi berbagai kalangan, misalnya dari nanti calon-calon dalangnya itu kita sudah berkomunikasi dengan ada perada, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat yang memang kompatibel di bidang perwayangan, termasuk kita juga berhubungan atau berkomunikasi dengan pemerintah daerah di DIY, kabupaten kota, dan kemudian juga dengan perguruan-perguruan tinggi, termasuk juga dengan SMKI. Ada ide itu kemarin dari teman itu bahwa bagaimana kalau nanti juga ada semacam wayang yang mobile gitu. Jadi mobile nanti anak-anak SMKI, kemudian nanti bisa mobile di beberapa tempat, jadi sekaligus. Dan banyak juga perencanaan yang itu menurut saya sangat baik gitu. Dan insya Allah tentunya atas dukungan dari seluruh masyarakat, maka acara wayang 80 titik ini bisa berjalan. Dan kemudian acara yang ketiga, kita juga menyentuh dari sisi keagamaan, yaitu ada dalam rangka HUT 80 tahun KR ini umroh bareng bersama KR. Umroh bareng bersama KR, ini pendaftarannya ada di kantor KR.
monggo kalau ada warga daerah Yogyakarta atau sahabat rakyat yang ingin menjalankan umroh bisa bersama-sama dengan KR untuk sekaligus kita merasakan, karena nanti umroh bersama KR ini ada keunggulan-keunggulannya juga. Misalnya kegiatan-kegiatan yang umroh bersama KR ini nanti di sana akan ada berita-berita gitu. Jadi kan selama ini kita mengetahui kondisi di Tanah Suci itu kan hanya melalui mungkin video call atau telepon ya, tapi nanti akan ada pemberitaan gitu yang menarik lah kira-kira seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga tetap ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin sudah dari tahun ke tahun, misalnya seperti ada acara tumpengan, kemudian ada acara tumpengan ini memang rutin ya Pak Okto, itu diselenggarakan pada tanggal 27 pagi. Kemudian setelah itu ada acara yang bersifat sosial, yaitu pemberian bingkisan kepada masyarakat yang membutuhkan, masyarakat miskin, masyarakat juga kemudian pada anak-anak yatim, kemudian juga kepada warga sekitar KR ini. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang kami rancang sedemikian rupa untuk memberikan warna atau mempertahankan warna tentang bagaimana KR itu bisa tetap lestari sampai saat ini, yaitu berupa nilai-nilai, tentunya nilai-nilai kebudayaan, kesejahteraan, dan juga nilai-nilai keamanan. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, menarik sekali. Jadi beragam kegiatan tadi tidak pernah lepas dari untuk unsur-unsur kebudayaan. Nah, saya tertarik tentang wayangan yang di 80 titik itu. Jadi di titik itu apakah kita bagi masing-masing kabupaten atau acak saja, tapi 80? Ya, jadi itu nanti kita akan bagi seproporsional mungkin, karena kan juga nanti tetap kita akan tergantung dengan komponen masyarakat atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita ya. Jadi, tapi perkiraan akan terbagi seproporsional mungkin gitu. Ya katakanlah misalnya kalau 80 titik dibagi 5, itu berarti ada sekitar kurang lebihnya 16-15 gitu. Tapi juga bisa naik turun tergantung tadi Pak. Jadi mungkin ada kabupaten atau kota yang bisa lebih banyak dibandingkan yang lain ya, karena mungkin effortnya atau karena ada merasa mungkin bersamaan dengan kegiatan-kegiatan mereka. Misalnya kami kemarin baru saja ada tawaran dari beberapa pedukuhan di daerah Bantul gitu. Itu ada 6 pedukuhan di daerah Bantul yang minta udah kalau bisa kami bisa dilibatkan dalam itu. Berarti kan ini di Bantul sudah ada 6 titik lagi tidak ya dan itu walaupun tempatnya berbeda tapi ada di satu kecamatan ya menurut saya tidak ada masalah itu kan, kecamatannya kebetulan padat penduduknya itu kecamatan Banguntapan gitu. Nah nanti kemudian kemarin juga sempat ada komunikasi dengan perguruan tinggi, ada Universitas Islam Indonesia, ada Universitas Gajah Mada, ada Universitas Teknologi Yogyakarta gitu. Kemudian tadi saya sampaikan SMKI. Jadi nanti mungkin mohon maaf tidak terbagi secara rata seperti kue gitu Pak, tapi mungkin akan ada perbedaan walaupun tetap di semua lokasi gitu. Artinya di Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, Bantul, dan Kota Jogja itu ada. Ya, menarik sekali bahwa nanti mungkin sahabat KR yang ingin juga mungkin pedukuhannya atau desanya pengen ada, mungkin bisa daftar gitu kira-kira. Iya. Jadi nanti silahkan bisa daftar ke Pak Yuga atau stafnya, nanti akan memberikan satu gambaran jadwalnya kira-kira begitu ya. Ya. Nah kemudian kalau kita lihat bahwa tadi ada misalnya lari ya, KR-an gitu. Nah sejauh mana ini KR-an ini tadi dikatakan akan melewati tentang tempat-tempat sejarah gitu. Lalu mungkin bisa disebutkan kira-kira mungkin ya hadiahnya atau kemudian juga jangkauannya, kemudian juga 10 km dan 5 km tadi. Saya kira 10 km itu sekarang lagi hit ya, lagi banyak disukai 10 km itu. Itu kira-kira bagaimana Pak Yuga? Ya, kalau untuk hadiahnya memang sampai detik ini masih diskusi Pak Udo. Tetapi tentunya bisa paling tidak kan kalau pelari itu ada kepuasan dari sisi validasi gitu, validitas atau validasi
berupa apa namanya, misalnya seperti sertifikat atau mungkin ada pedali gitu ya. Tapi untuk yang sifatnya juga ribet tentunya ada, pasti ada untuk yang memang itu sudah ada kategori-kategorinya. Saya tidak terlalu hafal itu, tapi ada kategori-kategori, misalnya apakah tercepat atau apa ya, itu ya Pak Oto ya, itu yang kemudian nanti ada berikutnya ya, semacam kayak juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau untuk lokasinya itu, jadi misalnya ya untuk yang 5 kilo itu setelah nanti dari Mangkubumi kemudian nanti lewat Malioboro, nanti kemudian titik 0 itu langsung belok kiri dan kemudian nanti sampai di Kecamatan Paku Alaman, nanti belok kiri lagi ke utara sampai kemudian nanti Ridosono, kemudian Kota Baru, kemudian setelah itu Jalan Sudirman ke barat, Tugu ke selatan, kemudian langsung ke KR lagi, finishnya di KR lagi. Itu kan kita berarti kan nanti ada melewati beberapa situs-situs, karena di kota Jogja ini kan sebenarnya hampir semua sudut itu punya nilai sejarah lah untuk ya. Kalau kita bicara misalnya Malioboro, jelas itu di situ ada gedung DPR, kalau tidak salah dulu namanya itu gedung itu namanya Malbork ya gitu. Jadi berdiri itu sejak zaman Gubernur Jenderal Raffles itu tahun 1800-an ya. Kemudian nanti Gedung Agung, kemudian titik 0 itu semua wilayah ini semuanya wilayah-wilayah yang punya nilai kesejarahan itu. Dan kemudian untuk yang 10 kilo, jadi kalau tadi yang 5 kilo titik 0 itu belok kiri, yang 10 kilo belok kanan. Dia muter nanti kemudian lewat Kampung Serangan, setelah itu nanti belok ke selatan lewat Taman Sari sampai Pojok Beteng Selatan, setelah itu nanti ke timur terus sampai Pojok Beteng Timur, nanti kemudian ke utara dan ketemu dengan jalur yang tadi. Jadi kira-kira sebenarnya itu kalau menurut saya rute-rute yang sebenarnya sudah cukup familiar di para runner gitu, di para pelari yang memang sudah sering lari di Jogja ya. Jadi itu sudah sangat familiar. Harapannya ya juga tadi agar kemudian masyarakat mungkin di sekitar itu juga bisa ikut melihat, bisa ikut menonton gitu. Kemudian di situ nanti juga kita masih coba menggali ide-ide yang bisa kemudian mengangkat tentang faktor-faktor budaya yang dilewati dan sebagainya. Saya kira seperti itu Pak. Iya, saya kira banyak ya di Bredebek tadi juga itu sejarah. Iya, betul tadi Serangan, kemudian Taman Sari dan seterusnya ya itu ya. Jadi menarik sekali. Kalian para sahabat KR siap-siap ya kalau kalian mau ikut lari nanti. Nah, sekarang siap-siaplah untuk tinggal berapa bulan lagi sih? Juni, Juli, Agustus, September sudah. Nah, itu. Kemudian Pak Yuke, di beberapa media itu memperingati menerbitkan koran juga sesuai dengan usianya, kayak ada 60 tahun, ada yang besok itu ke 68 tahun misalnya gitu. Nah, bagaimana Kak? Iya, saya tadi lupa Pak untuk diingatkan ya. Di Maturnuwun Pak. Jadi sahabat Bonan Rakyat, kita rencana pada tanggal 27 September juga akan terbit 80 halaman. Jadi ini mungkin juga untuk merefleksikan tentang tahun yang kemudian di situ berarti KR harus bisa selalu menjaga performanya waktu ya. Karena sekarang ini kan persaingan di dalam dunia bisnis media masanya kan tidak mudah, karena online platform digital itu juga sudah semakin punya tempat ya di masyarakat. Tetapi ternyata cetak, kenapa kita itu ingin cetak 80 halaman itu, kita ingin menunjukkan bahwa sebenarnya koran cetak itu tidak akan mati Pak Oto. Karena saya mendapatkan banyak masukan dari berbagai kalangan ya, khususnya dari government, kemudian juga dari kalangan swasta. Itu koran cetak itu tidak akan mati karena koran cetak itu dia punya fungsi sebagai legalitas gitu, sebagai konfirmasi dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di online gitu. Jadi oleh karena itu banyak yang kemudian minta agar berpesan pada kami di ulang tahun yang ke-80 ini
tolong Pak, KR cetak harus tetap terbit. Apapun yang terjadi harus tetap terbit. Karena kalau sampai koran cetak itu nanti sudah tidak terbit, apalagi KR yang saat ini menjadi ikon, dan kemudian nanti banyak diikuti oleh para koran-koran yang lain tidak terbit, itu akan menimbulkan pergeseran budaya. Seperti kita ketahui ya, bahwa di online itu kan terkadang karena harus dibutuhkan kecepatan pemberitaan, mereka terkadang harus tidak terlalu mengikuti kaidah-kaidah jurnalisme gitu ya. Bahkan kita lihat banyak sekarang ini muncul seperti jamur di musim hujan, perusahaan-perusahaan atau media massa yang khusus hanya online gitu. Dan ternyata kemudian akhirnya sering tidak bisa dipertanggungjawabkan pemberitaannya. Nah, oleh karena itu makanya pesan tadi kita tangkap, oke, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa KR cetak masih eksis, KR cetak masih tidak mati. Dan bahkan di tahun ini ulang tahun kita akan terbitkan 80 halaman. Jadi kira-kira itu Pak, semangatnya adalah, spiritnya adalah agar kita akan tetap menjaga sebagai sebuah ikon koran cetak ini tetap ada. Iya. Terima kasih Pak Yuda. Baik, sahabat Kedaulatan Rakyat, kayaknya luar biasa. Siap-siap KR ini tetap eksis dengan cetaknya, meskipun sekarang sudah punya krjogja.com, ada radio, ya. Jadi tetap saja KR menjadi kebanggaan masyarakat Yogyakarta. Nah, kalian siap-siap saja untuk ikut dalam berbagai acara di Kedaulatan Rakyat. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Yuke selaku Ketua Panitia, dan sampai ketemu lagi nanti di banyak acara KR, dan saya tunggu kedatangan kalian. Terima kasih, selamat siang.